semua? Oke, pada saat ini kita akan anak kami melakukan proses belajar mengajar sebagaimana yang biasanya. Namun sebelum itu untuk anak kami, sebelum kita memulai proses belajar mengajar sebagai umat yang beragama, kita berdoa ya pada awalnya. Oke, baiklah untuk anak kami, jadi kita sekarang untuk masuk membahas tentang ya dasar negara ya. Namun sebelum itu anak-anak kami, maka kita juga akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak kami saya ajak semua untuk berdiri. Semangat ya, bisa semuanya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Artinya proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, untuk anak kami, kita akan mencoba melanjutkan ya proses belajar mengajar kita dengan judul untuk anak-anak kami, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, itu judulnya. Kemudian yang menjadi kompetensi dasarnya dan indikatornya anak-anak kami, ini dia. Nah, kemudian untuk anak-anak kami. Halo, berjumpa lagi dengan saya Fitriani dalam channel Dunia Agit. Kali ini kita akan belajar tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi ini merupakan materi PPKN kelas 8 SMP. Nah, yang pertama kita akan belajar Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, Kita masuk dalam diskusi kelompok ya. Kita juga anak-anak kami perlu mengetahui tentang beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ya, itu beberapa anak-anak kami yang terkandung nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mulai daripada sila yang pertama, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namun apa nilai-nilainya yang ada di situ anak-anak kami? Yang pertama adalah membina kerukunan hidup antar sesama manusia. Dan yang kedua adalah tidak melakukan penistaan agama ataupun terhadap menghakimi daripada agama yang lain. Ya, yang mana di situ anak kami kita adalah saling menghargai. Ketika ada perayaan-perayaan hari-hari besar terhadap agama lain, kita juga untuk bisa melakukannya dan mengikutinya. Bahkan kita juga menjaga daripada keamanan dan kenyamanan agar pelaksanaan hari-hari besar tersebut anak kami bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian anak kami kita langsung masuk pada saat ini tugas kelompok. Inilah daripada tugas kelompok untuk anak kami, yang mana pada pelaksanaan tugas kelompok ini anak kami ya, bahwasanya tadi kita sudah mempelajari yang namanya nilai-nilai daripada Pancasila. Jadi kita yang menjadi tugas di sini anak adalah silakan
analisis tingkah laku teman-temanmu. Ya, analisis tingkah laku teman-teman kamu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi contohnya adalah kami di dalam hal untuk sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Apakah yang sering dilakukan oleh teman-teman kamu di situ? Contohnya tidak sering datang ke gereja. Ya, namun setelah anak-anak kami mengetahui apakah itu tingkah laku teman-teman kamu itu tidak baik, maka apa solusinya? Ya, apa solusinya agar perbuatan atau tingkah laku tersebut tidak terulang kembali? Ya, jadi itulah yang menjadi tugas kelompok untuk anak kami. Silakan kerjakan. Ya, baiklah, kita sudah siap. Bikin singkat waktu. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk anak kami silakan sudah lepas dulu untuk mengerjakan diskusi kelompoknya. Kita sekarang langsung untuk menyajikan hasil diskusi ke kelompok. Untuk itu kepada kelompok 1 kami persilakan. Baik. Terima kasih kesempatan yang diterima dan diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kelompok kami di kelompok 1. Untuk itu kami persilakan saudara kami Putri Efisiensi Z. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil kelompok dari kami kelompok 1. Silakan analisis tingkah laku teman-temanmu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya nilai sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Teman kami yang tidak sering datang ke gereja, solusinya contohnya dengan cara mengingatkan guru di sekolah yang mengambil mata pelajaran agama supaya setiap les pelajaran agama yang beribadah di bawah. Dengan cara itulah teman kami tersebut bisa lebih sering datang ke gereja. Kedua, misalnya nilai sila ke-4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Misalnya, teman kami jika dalam melakukan kegiatan kelompok, teman kami tersebut tidak dapat menghargai pendapat teman. Solusinya, dengan cara mengingatkan teman kami tersebut supaya harus menghargai pendapat supaya dalam kegiatan apapun kita jadi lebih kompak. Sekian dari saya. Itulah dari hasil diskusi kelompok kami dan kelompok 1. Kalau ada pertanyaan ataupun pendapat dari kelompok lain dipersilakan. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 2 atau kelompok 3. Dari hasil diskusi kelompok 1 tadi ada. Jadi untuk kelompok 1, karena tidak ada pertanyaan, silakan untuk ditutup. Dari diskusi kami, terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita berikan waktu kepada kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2. Untuk itu kami persilakan saudari Penilaian Timbuler untuk menyajikan hasil diskusi kami. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membaca penyajian diskusi kelompok.
kelompok lain dipersilakan. Ya, bagaimana kira-kira itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2? Kelompok lain, apakah kira-kira ada pertanyaan? Jadi silakan untuk kelompok 2. Demikian diskusi kami. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, marilah untuk kami kita mencoba menyaksikan hasil diskusi kelompok 3. Kepada anak kami dipersilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Untuk itu kami mohon kepada saudara kami Desti Cicacari untuk menyajikannya. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada kami. Tentu saja satu, silakan analisis tingkah laku teman-teman yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Itu satu, Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, salah seorang teman kita tidak sering atau jarang pergi ke gereja. Solusinya bahwa kalau kita ke gereja atau mengandalkan Tuhan dengan sering kita semakin dekat dengan Tuhan. Kedua, kemanusiaan yang ada dan ada. Contohnya tidak menghargai pendapat teman. Solusinya tidak ada rasa kemanusiaan ketika menjawab pertanyaan dan tidak pernah menghargai pendapat orang lain. Jadi kita harus memberi kemanusiaan kepada teman kita. Itulah hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 3. Kalau ada pertanyaan ataupun pendapat dari kelompok lain, kami persilakan. Iya, untuk anak kami mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan dari kelompok lain kepada kelompok 1 ataupun kelompok 2 dipersilakan. Ya, silakan. Bagaimana jika solusi yang kalian berikan tidak bagaimana jika solusi yang kalian berikan tidak berterima dengan Itulah pertanyaan dari teman Anda, bagaimana seandainya dari solusi yang diberikan itu tidak dia terima atau tidak berterima dengan dia. Bagaimana kira-kira tanggapan dari kelompok penyaji? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok lain. Itu kami akan berusaha untuk mengunjunginya semua kami supaya dia untuk pergi ke gereja. Terima kasih. Oke, berapa lagi? Silakan tanya kepada kami. Kalau tidak ada silakan. Itulah diskusi kelompok kami. Jika ada yang terlalu sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya, oke. Jadi kalau tadi hasil diskusi kelompok 3, silakan tepuk tangan. Oke, baiklah anak-anak kami. Jadi di sini anak-anak kami ya kita mengambil sebuah rangkuman daripada materi kita pada hari ini, bahwasannya itu adalah nilai-nilai Pancasila. Itu adalah kami semestinya itu adalah yang perlu kita terapkan dalam setiap tingkah laku kita setiap hari. Ya, ketika ada pelanggaran-pelanggaran, mungkin kesilapan, ya sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, silakanlah diingatkan temannya, ya dengan baik agar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi itu saja untuk anak-anak kami. Untuk minggu depan, ya kita akan masuk pada materi berikutnya tentang perundang-undangan. Ya, jadi silakan baca-baca anak-anak kami belajar di rumah agar proses belajar mengajar pada minggu depan bisa berjalan dengan baik. Namun sebelum kita akhiri anak-anak kami, siapa yang ingin kita dalam doa? Kepada anak kami dipersilakan. Pada seperti ini, ya Tuhan, setelah kami pulang dan tolonglah berkat Bapak kata Ibu juga Tuhan kami pelayanan. Ya Tuhan, yang beri mata pelajaran Bapak kata Ibu kami dan kami tanamkan raja yang mematikan. Ya Tuhan, menolong kami, jangan pindah kami, menjadi pindah Bapak di atas kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menutup